Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa takut tentang masa depan? Seolah hidup ini seperti jurang gelap yang tidak pernah benar-benar memberi kepastian. Padahal kamu tahu, jauh di dalam hatimu, bahwa Allah sudah berjanji menjamin rezekimu sejak kamu masih di dalam rahim ibumu. Pernahkah kamu berbaring di malam hari? Tubuhmu lelah tetapi pikiranmu menolak untuk diam. Membayangkan kemungkinan terburuk yang bahkan belum tentu terjadi, sementara Allah yang menciptakanmu tidak pernah sekalipun lalai mengurus makhluknya. Kalau hidupmu sudah dijamin oleh Allah, lalu kenapa kamu masih cemas? Hari ini kita akan merenung bersama. Bukan untuk menyalahkan dirimu, bukan untuk menghakimi kelemahanmu, tapi untuk mengingatkan hatimu bahwa mungkin selama ini yang lelah bukan tubuhmu, tapi kepercayaanmu. Seringkali yang membuat kita gelisah bukan karena rezeki itu belum ada, melainkan karena kita takut rezeki itu tidak datang sesuai waktu yang kita inginkan, tidak datang melalui jalan yang kita harapkan, atau tidak datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Padahal Allah telah menetapkan bahwa setiap jiwa telah memiliki bagian yang tidak akan pernah tertukar dengan siapapun, tidak akan pernah meleset, dan tidak akan pernah diambil oleh orang lain, meskipun seluruh dunia berusaha merebutnya. Kita hidup dalam kecemasan seakan-akan rezeki itu diperebutkan secara brutal, tanpa aturan. Seakan-akan jika orang lain berhasil, maka jatah kita berkurang. Seakan-akan jika orang lain naik, maka kita pasti turun. Padahal Allah yang maha luas karunia-Nya tidak pernah kekurangan untuk memberi. Dan pemberian-Nya kepada orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita sedikit pun. Ketika melihat orang lain lebih sukses, lebih cepat berhasil, lebih mapan secara finansial, hati kita mulai goyah, pikiran mulai membandingkan, dan tanpa sadar kita mulai mempertanyakan takdir sendiri. Seolah-olah Allah keliru dalam membagi. Padahal, yang keliru adalah cara kita melihat perjalanan hidup yang memang tidak pernah sama antara satu hamba dengan yang lain. Rezeki bukan hanya tentang uang yang masuk ke rekening, bukan hanya tentang gaji, proyek, atau bisnis yang berkembang, tetapi juga tentang kesehatan yang masih Allah jaga, tentang keluarga yang masih Allah beri, tentang udara yang masih bisa kita hirup tanpa membayar, tentang waktu yang masih diberi untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Namun seringkali kita mempersempit makna rezeki hanya pada materi, sehingga ketika materi terasa sempit, hati ikut merasa tercekik. Padahal bisa jadi yang Allah tahan hari ini bukan karena Dia ingin menyulitkanmu, tetapi karena Dia ingin melindungimu dari sesuatu yang belum siap kamu tanggung. Karena tidak semua kelapangan membawa kebaikan, dan tidak semua keterbatasan berarti keburukan. Sebab Allah lebih tahu mana yang akan mendekatkanmu kepadanya, dan mana yang justru akan membuatmu jauh. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan akan datang ketika angka di rekening bertambah, ketika usaha berkembang pesat, ketika target tercapai. Tetapi berapa banyak orang yang sudah memiliki semuanya, namun tetap gelisah, tetap merasa kurang, tetap merasa kosong. Karena ternyata ketenangan bukan soal jumlah, melainkan soal keyakinan. Rezeki yang sedikit, tetapi membawa ketenangan jauh lebih berharga daripada rezeki melimpah yang membawa kecemasan tanpa akhir. Tetapi kita jarang memohon ketenangan. Kita lebih sering memohon kelapangan, seolah-olah kelapangan otomatis membawa damai. Padahal tanpa iman yang kuat, kelapangan justru bisa menjadi sumber kegelisahan yang baru. Ada orang yang rezekinya datang perlahan, setahap demi setahap, tidak melonjak drastis, tetapi stabil dan cukup. Dan dalam perlahan itu, Allah sedang mengajarkan kesabaran, sedang melatih rasa syukur, sedang membangun pondasi hati, agar tidak mudah sombong ketika diberi lebih. Ada pula yang rezekinya datang cepat dan besar. Tetapi itu pun ujian, karena kelapangan menuntut tanggung jawab, menuntut amanah, menuntut kemampuan untuk tetap rendah hati di tengah kemudahan. Dan tidak semua orang siap menghadapi ujian dalam bentuk kenikmatan. Seringkali kita hanya melihat hasil akhir orang lain, tanpa melihat proses panjang yang mereka jalani, tanpa melihat air mata yang mereka sembunyikan, tanpa melihat doa-doa yang mereka panjatkan dalam sepi. Lalu kita membandingkan hidup kita yang masih berproses dengan hidup mereka yang terlihat sudah sampai. Dan dari perbandingan itulah lahir kecemasan yang sebenarnya tidak perlu. Jika kamu benar-benar yakin bahwa Allah yang membagikan rezeki, maka seharusnya tidak ada ruang untuk iri yang berlebihan. Tidak ada ruang untuk panik yang melampaui batas. Karena bagianmu tidak mungkin salah alamat, tidak mungkin tertukar, dan tidak mungkin dilupakan oleh Zat yang maha teliti. Yang sering tertukar justru bukan rezekimu, melainkan fokus hatimu. Yang seharusnya tertuju pada rasa syukur dan tawakal, tetapi bergeser pada kekhawatiran dan perbandingan yang melelahkan. Kita lupa bahwa rezeki bukan hanya apa yang kita terima, tetapi juga apa yang Allah jauhkan dari kita. Karena bisa jadi sesuatu yang tidak jadi kamu dapatkan,
justru menyelamatkanmu dari masalah besar yang tidak kamu ketahui. Berapa banyak orang yang menyesal setelah mendapatkan sesuatu yang dulu sangat mereka inginkan, karena ternyata di balik pencapaian itu tersembunyi beban yang berat, konflik yang rumit, atau ujian yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Allah yang Maha mengetahui masa depanmu tidak hanya memberi berdasarkan apa yang kamu minta, tetapi juga berdasarkan apa yang terbaik untuk perjalanan imanmu. Dan terkadang yang terbaik itu tidak selalu terasa menyenangkan di awal. Kita sering memaksa doa agar sesuai dengan keinginan kita, tetapi jarang berkata dengan tulus bahwa jika ini tidak baik menurutmu, maka palingkanlah dariku dan palingkan hatiku darinya. Padahal, disitulah letak kedewasaan iman, yaitu ketika kita tidak hanya meminta, tetapi juga percaya sepenuhnya pada pilihannya. Rezeki yang datang tepat waktu bukan berarti selalu datang cepat, tetapi datang ketika kamu sudah siap menerimanya, ketika mentalmu sudah kuat, ketika hatimu sudah lebih matang, ketika imanmu sudah lebih stabil, sehingga apa yang kamu terima tidak menjauhkanmu dari Allah. Kadang Allah menunda bukan untuk menghukummu, tetapi untuk mempersiapkanmu. Karena jika sesuatu datang terlalu cepat sebelum kamu siap, bisa jadi yang seharusnya menjadi nikmat justru berubah menjadi ujian yang menjatuhkan. Dan selama kamu masih berusaha dengan cara yang halal, masih menjaga doa, masih memperbaiki diri, maka tidak ada alasan untuk takut bahwa Allah akan menelantarkanmu. Karena Dia lebih dekat daripada yang kamu kira dan lebih tahu kebutuhanmu daripada dirimu sendiri. Kecemasan sering muncul ketika kita mengukur rezeki hanya dengan logika manusia yang terbatas, menghitung kemungkinan hanya dengan angka dan statistik, padahal ada campur tangan Allah yang tidak bisa dihitung dengan rumus apapun. Bukankah selama ini ada begitu banyak momen dalam hidupmu ketika pertolongan datang dari arah yang tidak disangka-sangka, dari jalan yang tidak pernah kamu rencanakan, dari orang yang tidak pernah kamu duga. Dan semua itu terjadi bukan karena kecemasanmu, tetapi karena rahmat-Nya. Jika Allah sudah menjamin rezekimu, maka yang perlu kamu jaga bukanlah rasa takut, tetapi kualitas usaha dan kebersihan niat. Karena tugasmu hanyalah mengetuk pintu dengan cara yang benar, sementara membukanya atau tidak adalah hak Allah sepenuhnya. Ketika hati benar-benar memahami bahwa tidak ada satupun yang bisa menghalangi apa yang Allah tetapkan untukmu, dan tidak ada satupun yang bisa memaksakan sesuatu yang bukan bagianmu, maka perlahan rasa cemas akan berubah menjadi rasa percaya yang menenangkan. Kamu tidak perlu berlari lebih cepat dari takdirmu, tidak perlu memaksa pintu yang belum Allah izinkan terbuka, tidak perlu membakar dirimu dengan kekhawatiran tentang sesuatu yang sudah diatur dengan sangat presisi oleh Tuhan yang Maha Teliti. Yang perlu kamu lakukan adalah terus melangkah, terus berusaha, terus memperbaiki diri, sambil menjaga hati agar tidak tenggelam dalam perbandingan dan ketakutan. Karena hidup bukan kompetisi rezeki, melainkan perjalanan menuju Allah. Dan ketika suatu hari kamu menoleh ke belakang, kamu akan sadar bahwa banyak hal yang dulu kamu cemaskan ternyata tidak pernah benar-benar terjadi. Banyak ketakutan yang ternyata hanya bayangan, dan banyak kekurangan yang ternyata cukup untuk membuatmu tetap bertahan. Maka mungkin yang perlu diubah bukanlah jumlah rezekimu, tetapi cara pandangmu terhadap rezeki itu sendiri. Karena selama kamu masih bernapas, masih diberi kesempatan, masih bisa berdoa dan berusaha, berarti pintu rezeki itu belum pernah benar-benar tertutup. Dan jika hatimu masih saja gelisah, mungkin bukan karena Allah belum memberi, tetapi karena kamu belum sepenuhnya percaya bahwa apa yang menjadi bagianmu tidak akan pernah melewatkanmu, dan apa yang melewatkanmu memang tidak pernah ditakdirkan untukmu. Salah satu sumber terbesar kecemasan dalam hidup ini adalah keinginan kita untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana kita sendiri. Seolah-olah jika ada satu saja yang melenceng, maka hidup akan runtuh. Padahal, sejak awal kita tidak pernah benar-benar memegang kendali penuh atas apapun selain niat dan usaha kita sendiri. Kita ingin mengendalikan hasil, mengendalikan orang lain, mengendalikan situasi, mengendalikan masa depan, bahkan mengendalikan waktu agar bergerak sesuai keinginan kita. Dan ketika kenyataan tidak tunduk pada skenario yang kita susun, hati mulai gelisah, pikiran mulai panik, dan kecemasan perlahan mengambil alih ketenangan. Padahal jika kita jujur, banyak hal terbesar dalam hidup ini terjadi tanpa kita rencanakan secara detail. Mulai dari kelahiran kita, keluarga tempat kita tumbuh, berbagai pertemuan yang mengubah arah hidup, hingga kesempatan-kesempatan yang datang tanpa diduga. Semuanya adalah bukti bahwa ada tangan Allah yang bekerja jauh di luar kendali kita. Namun,
Anehnya, meskipun berkali-kali hidup membuktikan bahwa kita tidak pernah benar-benar memegang kemudi sepenuhnya, kita tetap saja berusaha menggenggamnya dengan sangat kuat. Seolah-olah jika kita melepaskannya sedikit saja, maka semuanya akan berantakan. Kita lupa bahwa Allah tidak pernah meminta kita untuk mengendalikan hasil. Allah hanya memerintahkan kita untuk berusaha sebaik mungkin dan kemudian berserah diri. Tetapi seringkali kita hanya melakukan bagian usaha dan menolak bagian berserah, karena merasa bahwa berserah berarti kehilangan kontrol. Padahal tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, dan bukan pula berarti berhenti berpikir, melainkan keadaan hati yang tenang setelah usaha maksimal dilakukan. Keadaan jiwa yang yakin bahwa hasil akhir berada di tangan Allah, dan apapun yang terjadi tidak akan keluar dari rencana terbaiknya. Kecemasan seringkali muncul karena kita mencampur adukan antara tanggung jawab dan kendali. Kita menganggap bahwa karena kita bertanggung jawab atas sesuatu, maka kita juga harus memastikan hasilnya sempurna. Padahal kesempurnaan bukan wilayah manusia. Kita merasa jika anak kita tidak seperti yang kita harapkan, maka kita gagal sepenuhnya. Jika usaha tidak berkembang cepat, maka kita tidak cukup baik. Jika doa belum terkabul sesuai waktu yang kita mau, maka seolah-olah ada yang salah dengan hidup kita. Padahal bisa jadi Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih besar dari yang mampu kita lihat saat ini. Keinginan untuk mengendalikan segalanya juga sering lahir dari rasa takut kehilangan. Karena kita berpikir bahwa jika kita tidak memegang erat, maka semuanya akan lepas. Padahal apa yang memang ditakdirkan untuk tetap bersama kita tidak akan pergi hanya karena kita kurang cemas. Sebaliknya, apa yang memang bukan bagian kita tidak akan bisa kita pertahankan hanya dengan rasa takut yang berlebihan. Karena takdir tidak tunduk pada kecemasan, dan hasil tidak bisa dipaksa hanya dengan kekhawatiran. Seringkali kita kelelahan bukan karena terlalu banyak bekerja, tetapi karena terlalu banyak memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Memutar ulang kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi, membayangkan kegagalan yang belum tentu datang, dan menguras energi untuk sesuatu yang belum nyata. Padahal jika kita benar-benar memahami batas peran kita sebagai hamba, kita akan sadar bahwa tugas kita hanyalah berjalan di jalur yang benar, menjaga niat tetap lurus, memperbaiki kualitas usaha, dan menyerahkan sisanya kepada Allah yang Maha Mengatur. Ketika kita mencoba mengambil alih peran Tuhan dalam mengatur hasil, disitulah kecemasan mulai tumbuh subur. Karena kita memikul beban yang sebenarnya tidak pernah Allah bebankan kepada kita. Allah tidak pernah meminta kita menjamin masa depan. Allah tidak pernah meminta kita memastikan semua orang menyukai kita. Allah tidak pernah meminta kita menghindari setiap kemungkinan gagal. Tetapi kita sendiri yang sering menuntut diri melampaui batas kemampuan manusia. Terkadang kita terlalu keras pada diri sendiri karena merasa harus selalu kuat, harus selalu siap, harus selalu berhasil. Padahal, menjadi manusia berarti memiliki keterbatasan, memiliki momen lemah, dan memiliki ruang untuk bergantung kepada Allah. Justru dalam pengakuan bahwa kita tidak mampu mengendalikan semuanya, disitulah tawakal menemukan maknanya yang paling dalam. Karena kita sadar bahwa kita membutuhkan Allah dalam setiap detik kehidupan. Coba renungkan sejenak. Berapa banyak hal yang dulu kamu khawatirkan dengan sangat serius, tetapi akhirnya tidak terjadi sama sekali, atau terjadi dengan cara yang jauh lebih ringan dari yang kamu bayangkan. Dan semua itu membuktikan bahwa kecemasanmu tidak pernah benar-benar menentukan hasil. Berapa banyak pula kejadian yang datang tiba-tiba, tanpa kamu rencanakan, tetapi justru membawa kebaikan besar dalam hidupmu. Dan semua itu terjadi bukan karena kamu berhasil mengontrolnya, tetapi karena Allah menakdirkannya dengan penuh hikmah. Mengendalikan diri dalam usaha adalah kewajiban, tetapi mengendalikan hasil adalah ilusi. Dan selama kita masih terjebak dalam ilusi itu, hati akan terus lelah karena berusaha menggenggam sesuatu yang memang bukan haknya. Tawakal adalah keberanian untuk menerima bahwa hidup ini tidak selalu sesuai keinginan kita, tetapi selalu sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Meskipun kita belum memahami sepenuhnya alasan di baliknya. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, bukan berarti Allah meninggalkanmu. Bisa jadi Dia sedang mengarahkanmu ke jalan yang lebih tepat, lebih bersih, atau lebih selamat dari bahaya yang tidak kamu lihat. Kita seringkali menilai baik dan buruk hanya dari kenyamanan sesaat. Padahal, Allah menilai berdasarkan dampak jangka panjang bagi iman dan keselamatan akhirat kita, dan ukuran itu jauh lebih luas daripada sekadar kenyamanan dunia. Jika kamu terus memaksakan diri untuk mengendalikan semuanya, kamu akan terus hidup dalam ketegangan, karena dunia ini terlalu kompleks untuk ditaklukkan oleh satu manusia yang terbatas. Namun, jika kamu belajar melepaskan apa yang bukan wilayahmu, dan fokus pada apa yang bisa kamu perbaiki hari ini, maka beban yang kamu rasakan perlahan akan berkurang.
bukan karena masalah hilang, tetapi karena hatimu tidak lagi memberontak terhadap takdir. Ketenangan bukan datang ketika semua terkendali, melainkan ketika kamu sadar bahwa meskipun tidak semuanya terkendali olehmu, semuanya tetap berada dalam kendali Allah. Dan ketika keyakinan itu benar-benar tertanam dalam hati, kamu akan mulai menjalani hidup dengan lebih ringan, tetap berusaha tanpa putus asa, tetap berdoa tanpa memaksa, tetap berharap tanpa diliputi ketakutan berlebihan. Karena pada akhirnya, kamu tidak diciptakan untuk menjadi penguasa takdir. Kamu diciptakan untuk menjadi hamba yang berusaha dan percaya, yang melangkah dengan sungguh-sungguh, namun tetap menyadari bahwa hasil akhir selalu berada di tangan Allah. Jika selama ini kamu merasa lelah karena mencoba mengatur segalanya, mungkin sudah saatnya kamu berhenti sejenak, menarik napas, dan mengakui dengan tulus bahwa kamu tidak pernah sendirian memikul hidup ini, dan kamu tidak pernah diminta untuk menjadi Tuhan atas nasibmu sendiri. Seringkali ketika hidup terasa berat dan langkah terasa lambat, ketika doa belum menunjukkan tanda-tanda dikabulkan, dan usaha seolah berjalan di tempat, hati kita mulai dipenuhi pertanyaan yang sunyi namun tajam. Apakah Allah sedang menjauh dariku? Apakah aku tidak cukup baik? Apakah ini hukuman atas dosa-dosaku? Padahal, dalam banyak keadaan, justru di saat itulah Allah sedang paling dekat, sedang memperhatikan setiap detak jantungmu, sedang mendengar lirih doamu yang mungkin bahkan tidak mampu kamu rangkai dengan kata-kata yang sempurna. Allah sendiri telah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa hidup ini memang bukan tempat tanpa ujian, bukan tempat tanpa guncangan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 155, bahwa Dia pasti akan menguji dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Lalu Allah memerintahkan untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan ayat ini bukan sekadar informasi, melainkan penegasan bahwa ujian adalah bagian dari skenario hidup yang sudah Allah tetapkan jauh sebelum kita mengeluh tentangnya. Ketika rasa takut menyentuh hatimu, ketika kekurangan menghampiri hidupmu, ketika kehilangan membuatmu merasa kosong, itu bukan tanda bahwa Allah meninggalkanmu, tetapi justru tanda bahwa kamu sedang berada dalam wilayah pendidikan ilahi, wilayah pembentukan jiwa, agar naik tingkat dalam kesabaran dan ketergantungan kepadanya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dan ayat ini seharusnya cukup untuk meruntuhkan kesombongan pikiran kita yang sering merasa paling tahu mana yang terbaik untuk hidup kita sendiri. Betapa sering kita memaksa sesuatu agar terjadi, karena kita yakin itu baik. Kita berdoa dengan sangat spesifik, agar pintu tertentu terbuka, agar seseorang tetap tinggal, agar kesempatan tertentu menjadi milik kita, tetapi ketika Allah menutupnya, kita merasa kecewa dan cemas, seolah-olah hidup kehilangan arah. Padahal bisa jadi, di balik penutupan itu, ada penyelamatan besar yang belum kita pahami. Ujian juga seringkali datang untuk memisahkan antara iman yang hanya di lisan, dan iman yang benar-benar hidup di dalam hati. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 2, bahwa manusia akan dibiarkan mengatakan, kami telah beriman sementara mereka belum diuji. Dan ayat ini mengingatkan bahwa pengakuan iman bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari pembuktian. Jika hari ini kamu sedang diuji dengan ketidakpastian, dengan penantian panjang, dengan doa yang terasa menggantung, mungkin Allah sedang menguatkan fondasi imanmu agar tidak rapuh ketika kelak Dia memberimu sesuatu yang besar. Kita sering mengukur cinta Allah dari seberapa nyaman hidup kita, padahal para nabi yang paling dicintai justru hidup dengan ujian yang berat. Nabi Ayub dengan sakit yang panjang, Nabi Yusuf dengan pengkhianatan dan penjara, Nabi Ibrahim dengan perintah yang menguji logika dan perasaan, dan Rasulullah sendiri dengan penolakan serta kesedihan yang tidak ringan. Apakah ujian itu tanda Allah membenci mereka? Tentu tidak. Justru itu bukti bahwa mereka dipilih untuk derajat yang tinggi. Dan jika kamu hari ini diuji, jangan langsung menyimpulkan bahwa itu hukuman. Bisa jadi itu adalah cara Allah membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih layak menerima amanah yang lebih besar. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah,
maka Allah akan mencukupinya. Dan ayat ini bukan janji kosong, melainkan jaminan yang seringkali baru kita rasakan setelah melalui fase sulit dengan kesabaran. Masalahnya adalah kita ingin jalan keluar datang sebelum kesabaran diuji. Kita ingin pertolongan turun sebelum tawakal matang. Padahal seringkali Allah ingin melihat sejauh mana kita benar-benar bergantung kepadanya sebelum membuka pintu yang kita tunggu. Kecemasan muncul ketika kita melihat ujian sebagai akhir cerita. Padahal dalam banyak kisah Al-Quran, justru ujian adalah pembuka bab baru yang lebih indah. Seperti kesedihan Nabi Yakub yang akhirnya bertemu kembali dengan Yusuf. Atau kesempitan kaum mukmin yang akhirnya diganti dengan kemenangan. Allah juga mengingatkan dalam surah Al-Insyirah bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan diulang 2 kali dalam ayat yang berdekatan. Seakan-akan Allah ingin menenangkan hati yang gelisah bahwa kesulitan tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada kemudahan yang menyertainya, meskipun tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Mungkin hari ini kamu belum melihat kemudahan itu. Mungkin yang kamu rasakan hanya tekanan dan kebingungan, tetapi bukan berarti kemudahan tidak ada. Bisa jadi ia sedang mendekat perlahan, sedang Allah siapkan dengan waktu yang paling tepat. Ujian juga mengajarkan kita tentang kefanaan dunia, bahwa apapun yang kita miliki hari ini bisa saja berubah esok hari. Dan kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengarahkan hati agar tidak terlalu melekat pada sesuatu yang sementara. Ketika kamu kehilangan sesuatu yang sangat kamu cintai, mungkin Allah sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan berlebihan kepada makhluk, agar cintamu kembali lurus kepadanya sebagai sumber segala ketenangan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, bahwa janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Dan ayat ini bukan sekadar motivasi, melainkan penguatan bahwa iman adalah sumber kemuliaan, bahkan ketika keadaan tidak terlihat mulia. Jika hari ini kamu merasa rendah karena keadaan, merasa kalah karena ujian, ingatlah bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak diukur dari banyaknya harta atau mudahnya hidup, tetapi dari keteguhan iman dalam menghadapi ujian. Ujian membuatmu mengenal dirimu sendiri, mengenal batas sabarmu, mengenal kedalaman doamu, mengenal seberapa tulus tawakalmu. Dan tanpa ujian, mungkin kamu tidak pernah tahu bahwa kamu sebenarnya lebih kuat daripada yang kamu kira. Kita sering berkata bahwa kita percaya kepada Allah, tetapi ketika rencana kita tidak berjalan sesuai keinginan, kecemasan muncul, seolah-olah hidup kehilangan makna. Padahal makna hidup tidak pernah bergantung pada satu rencana manusia. Allah yang Maha Mengetahui tidak pernah salah dalam memilihkan skenario hidup untukmu. Dan jika Dia menempatkanmu di fase sulit, itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa hikmah, bukan tanpa tujuan yang akan kamu pahami suatu hari nanti. Meskipun hari ini masih terasa gelap, mungkin saat ini yang perlu kamu ubah bukanlah keadaanmu, tetapi cara pandangmu terhadap keadaan itu. Bukan mengapa ini terjadi padaku, tetapi apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui ini. Karena bisa jadi, melalui ujian inilah kamu belajar doa yang lebih tulus, sujud yang lebih lama, hati yang lebih lembut, dan keimanan yang lebih matang. Dan semua itu jauh lebih berharga daripada kenyamanan sementara yang membuatmu lalai. Jika Allah menjanjikan bahwa Dia tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 286, maka ujian yang ada di hadapanmu hari ini adalah bukti bahwa dalam dirimu ada kekuatan yang mungkin belum kamu sadari. Dan ketika kamu mampu melihat ujian sebagai proses pembentukan, sebagai cara Allah mendekatkanmu, sebagai sarana untuk mengangkat derajatmu, maka perlahan kecemasan akan berubah menjadi keyakinan, dan ketakutan akan berubah menjadi ketenangan yang lahir dari iman. Karena pada akhirnya, ujian bukan tentang menghancurkan hidupmu, melainkan tentang mengarahkan hatimu kembali kepada Allah, agar kamu sadar bahwa jaminan terbesar dalam hidup ini bukanlah bebas dari masalah, tetapi memiliki Tuhan yang selalu bersama dalam setiap masalah. Jika Allah sudah menjamin hidupmu, maka tenanglah, kamu tidak pernah sendirian. Setelah semua kegelisahan, setelah semua pertanyaan yang berputar di kepala, setelah semua ketakutan tentang masa depan yang belum tentu terjadi, ada satu kebenaran yang seringkali kita lupakan, yaitu bahwa hidup ini bukan dimulai oleh kita dan tidak pula akan berakhir karena kecemasan kita, melainkan berada sepenuhnya dalam genggaman Allah yang sejak awal telah menjamin rezeki, umur, dan setiap detail perjalanan kita. Kamu mungkin tidak tahu bagaimana hari esok akan berjalan. Kamu mungkin tidak bisa memastikan apakah rencanamu akan berhasil atau gagal. Kamu mungkin masih menyimpan rasa takut tentang banyak hal. Tetapi ada satu hal yang pasti, bahwa tidak ada satupun detik dalam hidupmu yang luput dari pengawasan Allah. Allah berfirman
dalam surah Hud bahwa tidak ada satupun makhluk melata di bumi, melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Dan jika makhluk yang tidak berakal saja dijamin, burung yang terbang tanpa lumbung saja dicukupi, lalu mengapa kamu yang beriman masih meragukan pemeliharaannya? Bukankah sejak kamu lahir hingga hari ini, ada begitu banyak hal yang Allah selesaikan tanpa kamu campur tangan. Ada begitu banyak bahaya yang Allah jauhkan tanpa kamu sadari. Ada begitu banyak doa yang Allah kabulkan dengan cara yang bahkan lebih baik dari yang kamu minta. Namun manusia memang mudah lupa. Ketika keadaan terasa aman, kita jarang mengingat betapa seringnya Allah menolong kita. Tetapi ketika satu saja rencana tidak berjalan sesuai keinginan, kita segera merasa sendirian dan mulai mempertanyakan segalanya. Padahal jaminan Allah tidak pernah bergantung pada kuat atau lemahnya perasaan kita, tidak bergantung pada stabil atau goyahnya pikiran kita. Jaminan itu tetap ada, meskipun kita cemas, tetap berlaku, meskipun kita ragu. Kecemasan tidak pernah mempercepat rezeki, tidak pernah menambah umur, tidak pernah memperbaiki takdir. Yang ia lakukan hanyalah menguras energi dan merampas ketenangan yang seharusnya bisa kita rasakan hari ini. Bayangkan, jika seluruh energi yang selama ini habis untuk mengkhawatirkan masa depan, dialihkan menjadi doa yang tulus, menjadi usaha yang jujur, menjadi perbaikan diri yang konsisten, betapa berbeda kualitas hidup yang akan kamu rasakan. Mencukupi berarti Allah menjadi penjamin di belakang layar kehidupanmu, mengatur apa yang perlu datang dan apa yang perlu pergi, menahan apa yang bisa membahayakanmu, dan memberi apa yang benar-benar kamu butuhkan, meskipun kadang tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Selama ini mungkin kamu terlalu sibuk memastikan masa depan, padahal yang perlu kamu pastikan hanyalah hubunganmu dengan Allah hari ini. Karena ketika hubungan itu baik, masa depan akan berada dalam penjagaannya. Kita sering takut tidak cukup, takut tidak berhasil, takut tidak dicintai, takut tidak selamat. Padahal ketakutan itu lahir dari ilusi bahwa semuanya bergantung pada kemampuan kita. Padahal Allah lah yang maha mengatur hasil. Mungkin kamu tidak merasa kuat, mungkin kamu merasa rapuh, tetapi Allah yang menciptakanmu lebih tahu batas dan potensi yang ada di dalam dirimu dibandingkan dirimu sendiri. Hidupmu bukan kecelakaan, bukan kebetulan, bukan rangkaian peristiwa acak tanpa makna, tetapi rangkaian takdir yang ditulis dengan ilmu dan rahmat yang sempurna. Jika hari ini kamu masih bernapas, itu berarti Allah masih memberimu kesempatan, masih memberimu ruang untuk memperbaiki iman, masih memberimu peluang untuk percaya lebih dalam daripada kemarin. Tenang bukan berarti tidak punya masalah, tetapi yakin bahwa di balik masalah ada Allah yang mengatur segalanya dengan presisi yang tidak mungkin salah. Percaya bukan berarti tidak pernah takut, tetapi memilih bersandar kepada Allah meskipun rasa takut itu ada. Dan ketika kamu benar-benar memahami bahwa hidupmu sudah dijamin, bahwa bagianmu tidak akan tertukar, bahwa rezekimu tidak akan terlambat, bahwa ujianmu tidak akan melampaui kemampuanmu, maka perlahan hatimu akan belajar untuk tidak panik setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Mungkin masalahmu belum selesai hari ini, mungkin doa-doamu belum terjawab dengan cara yang kamu inginkan, tetapi bukan berarti Allah diam, bukan berarti Allah lupa, bukan berarti Allah tidak peduli. Bisa jadi Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kamu minta, atau sedang membersihkan hatimu agar siap menerima sesuatu yang lebih besar. Dan suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum, mengingat betapa banyak hal yang dulu kamu cemaskan, ternyata tidak pernah terjadi. Betapa banyak ketakutan yang ternyata hanya bayangan, dan betapa seringnya Allah menolongmu dengan cara yang tidak kamu sangka. Maka sekarang di detik ini, izinkan hatimu beristirahat sejenak dari kekhawatiran yang berlebihan. Tarik napas perlahan. Sadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Sadari bahwa ada Allah yang mengatur setiap detak jantungmu, setiap langkah kakimu, setiap jalan yang terbuka dan yang tertutup. Jika hidupmu sudah dijamin oleh Allah, maka yang perlu kamu jaga bukanlah rasa takut, tetapi rasa percaya. Bukan kecemasan, tetapi keyakinan. Bukan kepanikan, tetapi kedekatan kepadanya. Karena pada akhirnya, ketenangan sejati bukan datang ketika semua masalah hilang, tetapi ketika hati yakin sepenuhnya bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu cukup. Dan jika Allah sudah cukup untukmu, maka apalagi yang perlu kamu cemaskan? Semoga video ini bermanfaat dan menenangkan hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.